Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Dan di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semua cara membuat lapis legit gulung motif jentik 3 rasa. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja simak dan ikuti video ini hingga selesai. Nah, untuk bahan dasar lapis legitnya di sini aku pakai 400 gram margarin dingin, kemudian tambahkan 2 saset susu kental manis, lalu margarinnya ini aku kocok hingga mengembang putih dan juga lembut. Oke teman-teman, ini margarinnya sudah lembut, mengembang dan juga bervolume. Teman-teman bisa lihat. Nah, tadi aku mixer kurang lebih lamanya 8 menit menggunakan hand mixer seperti ini. Nah, saat aku aduk, teman-teman bisa perhatikan ini margarinnya benar-benar lembut dan juga ringan. Nah, untuk margarinnya ini kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian di sini aku punya 35 butir kuning telur. Kalau ditimbang itu kurang lebih 600 gram ya, teman-teman. Lalu tambahkan 280 gram gula halus. Di sini aku pakai gula halus kemasan. Tapi kalau teman-teman mau ganti gula pasir ataupun gula pasir yang kalian blender sampai halus juga boleh. Lalu kemudian kuning telurnya ini dikocok hingga mengembang dan juga kental. Nah, kalau kuning telurnya ini sudah mengembang dan juga kental, lalu kita turunkan speednya menjadi nomor 1, kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu serbaguna. Lalu aduk kembali dengan menggunakan mixer hingga tercampur merata. Kemudian kita siapkan satu buah wadah yang lebih besar, lalu tuang margarin yang sebelumnya udah kita kocok hingga mengembang dan juga lembut. Kemudian tambahkan adonan kuning telur. Nah, setelah ini kita aduk atau kita mixer perlahan dengan menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah hingga adonan kuning telur dan juga kocokan margarin benar-benar tercampur merata. Oke teman-teman, ini adonan dasar lapis legitnya sudah selesai kita buat. Nah, untuk membuat motif jentiknya, di sini kita ambil adonan lapis legit sebanyak 3 sampai 4 sendok adonan, kemudian tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan pasta coklat ataupun pasta mocha juga boleh. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau sudah adonan motif jentiknya ini masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, teman-teman, di sini aku punya 2 mangkok dengan masing-masing adonan aku timbang sebanyak 110 gram. Dan di salah satu mangkok aku beri pasta pandan karena aku mau buat yang rasa pandan. Kemudian di mangkok satunya lagi aku beri pasta stroberi dan nanti aku akan beri sedikit pewarna merah. Lalu ini kita aduk hingga warnanya tercampur merata.
Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian siapkan 2 buah loyang dengan ukuran 22 kali 22. Yang bagian dasar loyangnya udah aku alasi dengan kertas baking. Kemudian tuang masing-masing adonan di masing-masing loyang. Lalu adonannya ini kita ratakan ke seluruh bagian dasar loyang. Nah, kalau sudah, kemudian untuk lapisan yang pertama ini kita panggang dengan api atas bawah 180 derajat hingga 200 derajat. Tetapi balik lagi disesuaikan dengan oven yang kalian pakai ya teman-teman, karena beda oven tentu berbeda juga suhu yang dihasilkan oleh oven yang kalian pakai. Kemudian ini kita panggang hingga matang, kurang lebih 10-15 menit. Nah teman-teman, untuk lapisan yang pertama ini sudah matang untuk bagian dasar kuenya dan sudah kering untuk bagian permukaannya. Kemudian kita keluarkan dari oven. Nah teman-teman, sebelum kita panggang permukaannya hingga kuning kecoklatan, kita beri motif jentik dengan cara kita tarik garis memanjang. Kemudian setelah kita beri motif, lalu ini motifnya kita panggang dengan api atas kurang dari 1 menit hingga matang dan juga kering. Nah ini motifnya sudah kering dan matang, kita keluarkan dari oven. Lalu kita tuang kembali masing-masing adonan stroberi dan juga pandan sebanyak 110 gram. Kemudian ini kita ratakan untuk masing-masing adonan atau masing-masing rasa. Lalu ini kita panggang dengan api atas hingga matang. Nah teman-teman, ini lapisan kedua juga udah matang. Kemudian kita beri lagi motif jentik dengan cara kita tarik garis memanjang seperti ini. Lalu kita panggang lagi motifnya kurang dari 1 menit hingga kering dan juga matang. Nah setelah motifnya ini kering dan juga matang, kemudian kita beri lapisan yang terakhir yaitu lapisan yang ketiga. Dan setelah ini udah selesai untuk bolu gulung lapis jentiknya. Ini untuk lapisan yang ketiga tidak perlu lagi kita beri motif jentik.
Nah, ini udah matang, tapi di sini aku biarkan dulu beberapa menit, baru setelah itu aku keluarkan dari loyang. Nah, teman-teman, sekarang aku mau keluarkan lapis gulung motif jentik dari loyang, dan ini dalam keadaan masih hangat ya. Kemudian aku olesi dengan susu kental manis tipis aja, jangan terlalu banyak. Kemudian ini aku gulung dan aku rapatkan. Dan cara gulungnya, kalian bisa lipat sedikit di bagian ujungnya atau kalian potong sedikit biar lebih memudahkan saat kalian gulung. Kemudian setelah tergulung seperti ini, kalian tarik ke atas. Lalu kalian bisa rapatkan dengan menggunakan scraper seperti ini. Oke teman-teman, ini lapis gulung motif jentik dengan rasa pandan udah selesai kita buat. Sekarang kita mau keluarkan yang rasa stroberi dari loyangnya. Kemudian sama juga untuk rasa stroberi, kalian boleh olesi dengan susu kental manis atau kalian juga bisa pakai selai stroberi yang seperti aku pakai sekarang. Kemudian setelah diolesi dengan selai, lalu kita lipat sedikit di bagian ujungnya, kemudian kita gulung ke atas. Dan jangan lupa kita rapatkan gulungannya dengan menggunakan scraper. Tapi kalau teman-teman tidak punya scraper, bisa gunakan penggaris. Nah teman-teman, ini dia lapis motif jentik dengan 3 rasa udah selesai aku buat, yaitu rasa stroberi, rasa pandan, dan juga original. Kalian bisa kreasikan menjadi 4 rasa karena satu resep ini menghasilkan 4 batang lapis gulung motif jentik. Dan yang sekarang mau aku potong yaitu yang tanpa rasa ya teman-teman, yang original. Nah kalian bisa lihat lapisan dalamnya seperti ini, motifnya cakep banget. Nah teman-teman, ini yang rasa stroberi yang akan aku potong, dan di bagian motif dalamnya juga cantik sekali. Kemudian ini yang rasa pandan. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menonton. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video di channel Lenis Homemade. Sampai jumpa kembali di video aku yang berikutnya.